Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh yang senantiasa kita nantikan berkah doa serta nasihatnya Al-Khos Ahinal Karim Bapak Kiai Muhammad Syahirin, Ahinal Karim Bapak Kiai Muhammad Khairuddin SPDI Al-Hafidh, yang saya muliakan segenap jajaran pengurus Yayasan Al-Ulia Al-Khos Ahinal Karim Bapak Muhammad Supari SPD MPD, yang saya muliakan segenap jajaran asatidah serta Dewan Guru SMP dan SMK Al-Ulia, dan tidak lupa untuk para santri putra maupun putri yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini atas ridho, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya, jajaran asatidah, para pengurus yayasan, dan juga bisa bertemu dengan anak-anak saya, santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ulia sekaligus siswa-siswi SMP dan SMK Al-Ulia. Dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi awal sanah dari pendidikan Pondok Pesantren SMP SMK Al-Ulia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang kelak akan mendapat syafaat beliau, khususnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan Idul Adha, saya mau mengajak jenengan semua untuk belajar dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita akan mulai dari satu ayat di surat As-Saffat. Nyun sewu menawi salah dilehke niki kula waos. Jane tadi ketika saya mendengar Qori membaca satu ayat peperangan niku pengen bahas perang. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yahsaunan nasa ka khasyatillah. Oh sing maca sapa sing maca? Ayatnya kok ayat perang. Biasanya kan Idul Adha mungkin ayatnya wa idz qala Ibrahim atau inna Ibrahim kana ummatan qanitan gitu. Kok itu ayat perang, aneh kan? Pilihan ayatnya bagi saya aneh. Dan itu cukup menarik untuk kita kaji. Jadi teman-teman, anak-anakku, fokuslah nanti di Al-Quran. Kita lihat Al-Quran gitu. Saya ngajak dengan diskusi. Ada pertanyaan boleh? Saya akan mulai kajian kita tentang hikmah Idul Adha dari surat As-Saffat yang seringkali menjadi latar belakang sejarah eksekusi Nabiullah Ismail alaihissalam. Jika di surat As-Saffat biasanya kajian Idul Adha itu dimulai dari ayat 99. Ayat itu berbunyi begini. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin.
Ayo dipikir bareng-bareng. Nyuwun sewu para asatid, para asatidah, hafidh dipun gatosaken. Salah kula deleke. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata yang kalimatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqala lan ngendika sapa Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Saya akan pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan aku petunjuk. Catat ini. Kalimat ini teks sejarahnya dikatus makaten. Tapi yang harus kita baris bawahi kalimat berikutnya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak-anak yang solih dan solihah. Kalau kita menjadi orang tua, kalau kita ingin menjadi pendidik yang baik, saat kita ingin punya generasi yang solih dan solihah, pengen dua anak sing soleh lan solihah, maka syarat awalnya dzahibun ila rabbi sayahdi. Monggo para asatid, para asatidah, para dewan guru, para orang tua, go tindak wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pitulunganipun Allah agar anak didik kita, santri-santri kita, putra-putra kita Allah jadikan minas solihin, menjadi anak-anak yang solih dan solih. Ketinggalan ngoten Pak Yusupari, anak tetap menjadi anak. Dia tumbuh dengan kejiwaan anak-anak. Ora iso dadi wong tua, wong urung tahu dadi wong tua. Tapi nak wong tua iso dadi anak-anak. Mergo tahu dadi anak. Maka yang pertama, sebuah keluarga, sebuah lembaga pendidikan, baik itu formal ataupun non formal, generasi-generasi yang solih harus dimulai dari orang tua yang solih. Setuju? Sing mulai sampean sik kok Pak Guru sik sing soleh? Pak Guru sik? Sampean nomor loro apa nomor papat? Ini saya dulu kalimat ini. Catatan bagi kita, saya orang tua, saya punya anak, Pak Yai Supari, Pak Yai Syakirin, nggih gadah putra wayang, nggih kepengin dadi anak sing saleh. Tapi ikhtiar apa yang bisa memastikan bahwa anak saya pasti menjadi saleh? Anak saya pasti terlindungi. Anak saya pasti terjaga. Anak saya pasti tidak terkontaminasi dengan virus-virus globalisasi. Sinten sing saged masti? Ampun kumalungkum mila kundur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, inni dzahibun ila rabbi sayah. Ayat ingkang satrasipun fabasyarnahu bihulamin halim. Nabi Ibrahim nuli pinaringan lare ingkang halim. Halim niku cahe bagus kaya cah-cah ulia ngeten iki. Jadi di sing paling bagus, di sing paling bagus. Di sawang niku gemeske. Orang kemepel, ana sing wajah kemepel, orang kemenak, tapi sawang niku gemeske. Ini kok gendut-gendut berbobot ini kakak ngaji. Ya, betul ya. Lari pundi Mas? Anak mana? Dari mana? Kedung Surat sini, masya Allah. Ini di sawah ini kok gemeske, soalnya berbobot. Mungkin biola. Oh, kita belajar.
Lalu Nabi Ibrahim mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bihulamin halim. Dikai anak sing nyenengke. Ayo dipikir nih. Bahasan ento anak sing gemeske, nyenengke, bagus, isih cilik urung umur setahun kon mondok. Ayo, kita perlihatkan ayat di surat Ibrahim, ayat 36. Bahasan duwe anak cilik urung umur setahun. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabiku Ibrahim, pondok men anakmu sing isih cilik urung umur setahun. Kita akan urung umur setahun. Mengapa? Karena masih susuan, urung iso obat. Rekosone kaya apa mondoke saka Palestina sampai ke Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jenengan bayangkan. Umur urung ono setahun, makne dipondokke sisai. Gelem sampai. Urun jenengan. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, pondok anakmu lan bojomu ning nggon biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ayat ini misteri. Ini semoga menjadi ahli Quran semuanya. Perhatikan, ini kita belajar Al-Quran. Saya tidak menafsir Al-Quran, ini tafsir ayat bil ayat. Tafsir yang paling istimewa itu ayat bil ayat. Bahasan pun atur ke mriko. Kalau murotabatul ayatnya, begitu Nabi Ibrahim berjalan dari Palestina tekan Bakkah niku kirang langkung 450 mil. Perjalanan normalnya itu 1 bulan. Numpak onto. Sampai belum dipondokke numpak onto mlaku 30 dino belum. Ora ono pasar, ora ono warung, berjalan ke arah. Begitu mendekati Mekah, ini kalau kita lihat murotabatul ayat nih, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminah. Begitu meruh tanah haram, Nabi Ibrahim dongo rabbij'al hadzal balada. Karena ayat ini diulang di surat Al-Baqarah ayat 126 itu tidak rabbij'al hadzal balada tapi hadza balada menjadi nakirah. Nenggong surat Ibrahim bentuknya al-ta'rif, bentuk ma'rifat, tapi di surat Al-Baqarah bentuknya nakirah. Bentuk nakirah dan ma'rifatnya saja itu sudah menjadi kajian takdir tersendiri. Rabbij'al hadzal balada aminan Gusti, muga-muga dadekno negara niki Gusti negara sing aminah. Sampun ditingali surat Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Gusti tebihno kula, anak-anak kula jangan sampai mereka menyembah berhala. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Mergo berhala kuwi do ngedohke menungso, do nyasarke menungso. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim. Niki menawi dipun tingali murotab
tabatul ayatnya. Berarti Nabi Ibrahim begitu beliau masuk ke mendekati tanah haram, dungo. Walaupun tafsir ayat ini dalam sejarah ada yang dibalik. Tapi kalau muratabatul ayatnya mlebu tanah haram dungo. Maka idealnya kalimat niki nak jenengan wali santri nggih arep mondoke anak sing dituju kok ten Kedung Suren. Begitu mlebu Kedung Suren terus ndonga. Gusti, mugi jenengan dadosaken tanah Kedung Suren iki Gusti, tanah sing aman, rejo makmur, tanah sing beriman. Niku wali santri kalau itibak dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kita ini diperintahkan untuk ittiba summa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Begitu mlebu kita keten Siti Hajar niku nggih nangis. Pak, kok tegel men sampean. Aku tinggali ATM ra, tinggali ora ono ATM. Aku tinggali duit Pak, arep kanggo tuku apa wong biwadin di satu lembah ghairi dizarin. Ora ono tandurane. Jenengan sing lumayan, sik di pinggir alas Kedung Suren. Di Bakkah wekdal niku ghairi dizarin. Ora ono tanduran, ora ono warung, ora ono tandurane, ora ono banyune. Bocah Ismail isih cilik urung genep setahun. Kaya apa susahe makne, Pak, jenengan kok tega meninggal kula ten mriki. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Nabi Ibrahim tetap berjalan, Bapak. Jenengan kok tega meninggal kula ten mriki kalih putra jenengan sing jenengan idam-idamke yang dulu engkau berdoa, Robbi habli minas solihin. Setelah kau diberikan anugerah putra oleh Allah, kau tinggalkan aku dan anakmu biwadin ghairi dzizarin inda bait. Ditutke kalih Siti Hajar. Sampai Siti Hajar bertanya, Pak, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim berdiri sebentar, dia anggukkan kepalanya. Jika ini perintah Allah, kula liwat. Nabi Ibrahim berbes mili kalih melampah. Sampai dia tertutup oleh bukit, dia lihat tanah haramnya. Satu riwayat ini, dia lihat tanah haramnya baru tengah doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kalimat niki menawi kita pelajari kula iki Nabi Ibrahim ngerti tanah tandus wadas ora tandurane kok njaluk dongane warzuqhum minas samarot jane mboten perbuatan. Ayat ini saya kaji, tak pelajari, tak pikir, tak otak-atik kok koyo ngene. Lalu mulazamatul ayat niki kagem kula ternyata begitu penting. Lalu saya berandai-andai. Tanah kita yang subur makmur kados mekaten itu alangkah indahnya kalau menjadi supplier terbesar buah-buahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula buka kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Lu'lu' Marjan, alama ittafaqo bihi Imam Bukhari wa Imam Muslim. Ada satu kalimat yang menarik. Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yahrasu ghursan fayakuluhu at-tayr awil bahimat awil insan kana lahu bihi sadq. Tidaklah seorang mukmin yang menanam tanaman keras atau tanaman yang tidak keras, jagung, sing ora keras, sing pari, napa Mas, sing keras sing suwip, pete berarti tanaman keras.
Kok dipangan semut, dipangan kewan, dipangan menungso, dipangan wedhus. Illa kana lahu bihi shadaqah. Kuwi dadi sedekah. Mula ten kitab I'anah punika pun aturaken kerja sing paling apik kuwi dadi petani. Maka saya berangkat tadi sama Mas Dion itu. Saya tanya tentang potensi lingkungan. Kita harus hari ini menanam. Maka 1 tahun terakhir ini saya konsen dalam dunia pertanian. Saya bikin satu koperasi pertanian, awalnya pemasaran, dan sekarang saya bikin PT Gema Resource untuk pertanian. Mergo wis zamane kita harus mengaplikasikan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari Rabb hadzal bait. Karena doa Nabi Ibrahim. Ternyata ada hadis lain, mammalaka ardhon, wong nak duwe tanah fal yazra tanduri. Orang kalau punya tanah tanduri. Ini perintah Rasulullah. Aula yumannihahu ala akhoh, atau berikan kepada saudaranya ala saudara dunia. Wa illa fal yumsik, kalau tidak ambil, negara punya kewenangan untuk mengambil. Ini mestinya harus diaplikasikan ke hukum agraria. Ojo nganti sakilan tanah di tanah pertiwi ini tidak subur. Dan itu aplikasi dari sunnah Rasulullah, dan itu aplikasi dari alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini paham ora sampean? Paham ora? Jadi Nabi Ibrahim dikai anak cilik, begitu anak urung umur setahun dipondoke. Mulai jenengan umurnya ini berapa ya Mas? Mas, ini usia berapa nanti? 12 tahun, jenengan sudah besar. Nabi Ismail mondok awet umur setahun. Masya Allah. Mondoke tinggun Bakkah inda baitikal muharram. Liyuqimus shalah. Target pertama doa Nabi Ibrahim secara personal, secara pribadi, men anakku gelem sholat. Maka pastikan para asatid, para asatidah tasbih sholat anak-anak kita, santri-santri kita. Kelas 1 pastikan gerakan sholatnya benar. Kelas 1 pastikan bacaan sholatnya benar, rukun kaulinya benar, sunnah kauliyanya benar, dan berikan sertifikat. Bote pengen derek milaipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam mergini budi perintahir dini Gusti Allah liyuqimus shalah bar di pondok kita beri ini kan tayang Siti Hajar, Masya Allah, manggon ning tanah tangguh, ora ana tandurane, ora ana gayune, kaya apa rekas. Sekaose mboten kan. Sampai dalam satu cerita, Siti Hajar punika sudah air susunya pun mboten enten ora metu. Mergo air susu itu secara naluriah, secara biologis saking dahara. Angger daharane makan banyak, nutrisinya terserap bagi ibu yang sedang menyusui, maka akan banyak menjadi air susu. Gek wis ora ana pakanane, ora ana tandurane, ora ana warung. Jenengan pikir ke susah koyo. Mila kalau seperti itu wong mondok niku susah wajar. Kangen nggih, tapi kita bukan butuh hari. Lihat susahnya. Siti Hajar niku saking susahe arep nyusoni putrane pun boten enten air susune. Lalu ceritanya lari dari Bukit Sofa dan Marwah. Mila kadang-kadang menawi murata batul ayat tafsir ayat ini dadi lompat malih mangke surat Al-Baqarah. Inna sofa ibu niku Pak wal marwata
min sya'airillah. Faman hajjal baita abi tamaro fala junaha alaihi an tatawwa bihi. Dengan lihat, kadang-kadang kalau mikir Quran ini kok lucu ya. Mengapa Al-Quran saya katakan lucu loh? Ayat inna sofa wal marwatani sak minggile niku ayat kematian. Nggih Pak Ibu nggih. Dhuwure niku ayat kematian. Nika nak jenengan gatosaken. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tas inna sofa wal marwata niku kula pikir lho kok iso ya Gusti Allah iki karepe piye kok surate ayate kok mencolot-mencolot bal nyeritake mati kok terus nyeritake sofa wal marwah. Tak pikir karena ngendikanipun para mufassir muratabatul ayat bil ayat mawon niku pun mujizat. Sak durung ayat iku piye kan aku mati lho. Babas dino sok bindak iki. Ayo nopo tau ngangkake wong mati ya. Mboten sak durunge niku lho. Sak durunge niku ayo sing kelingan ayat kematian. Kamu ujab bil khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Sak durunge ayat iki kalimatnya. Ayo sing kelingan ayo. Ngal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat mabasyir sak durunge niku. Nah, kadang-kadang sok lali. Ya semua penuh sok lali. Ayat itu ayat mana? Layak luat nakum bisyai'in minal khauf. Nggih. Walayat luan nakum bisain kok iso yo ternyata oh iya inna sofa wal marwata itu ujian sing paling berat ujianmu dibanding dengan ujian ning inna sofa wal marwata rak sepiro kula ningali muratabatul ayat itu makaten Pak. Jadi kalau walayat luan nakum bisa inul ujian yang sangat berat itu begitu wabasir sobirin begitu ulaika humul muhtadun terus inna sofa wal marwata. Mengapa? Ketoke ora nyambung tapi bahasan dipikir iso mantuk-mantuk. Oh iya aku dikai musibah, aku dikai kabar seneng. Musibahmu di pesantren ini, nak kowe aduh wong tuwa, kangen karo wong tuwa, rebutan sego ora oman, rebutan jangan ora oman. Kuwi rak sepiro kok dibanding susahe dibalik sejarah inna sofa wal marwata min sya'ir. Karena di sofa marwah niku Siti Hajar abote mboten mampu melayu sofa marwah bobote kepengin entuk daharan entuk unjukan. Mula nek ana wong tua mondoke anak mesti belajar dari sini. Ternyata rezekine ora saka ikhtiare mane gitu lagi. Lho kok lucu ikhtiare rezekine malah tekone saka obahe sikile Ismail. Dipun pikir orang tua begitu akan meletakkan anaknya di pesantren jangan takut. Aku musak dermo kerjaku koyo ngene, jajanku enak dihitung ora mlebu. Kalau sudah titipkan ke sana jangan takut. Lihat sejarah sofa wal marwah. Nggih Pak Yusakir iki. Makne mlayu rono mlayu rene malah ora entuk apa-apa, basan weruh ana manuk sing mulai ngitir ning nggon Ka'bah. Lho, mbok menawa manuk ki ana banyu, malah banyune metune saka samparane Nabi Ismail ten mriku enten toya bludak. Langsung Siti Hajar Zamzam. Maknane kumpulo. Seandainya tidak ada ucapan zam min ummi Ismail la jarat hadal ma' ilal bahr. Ngendikane Rasulullah.
Nah ora Siti Hajar muni zam-zam banyu zam-zam niku pasti akan mengalir sampai ke laut. Masya Allah. Sejarah niki mawon lek jenengan pikir, lho makne pakne ketangklian golek rezeki, ternyata rezekinya tekone saka anak sing ora iso apa-apa, sing dikitakke ning nggon pondok biwadin ghairi dzar'in inda bait. Anak-anak saya melihat Al-Quran mulai konsen bertakbir bahagia karena Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu istimewa. Saya juga sedang belajar untuk bisa menghafal. Saya sedang menulis tentang ulumul Quran. Saya sedang mempelajari, sedang mantub mafhum dalam setiap ayat Al-Quran dan termasuk asbabun nuzulnya karena ternyata menarik. Ternyata menarik. Dan setiap sejarah itu ada sisi-sisi eksplisit. Ono barang sing ora ketok. Ini milo sing pertama dhaifun ila rabbi sayadin ya wong. Nah anak itu ditane anak. Arep sing ngomong anak-anak yo tetep anak-anak, arep kok pahami. Dadi wangsul Ibnu Ibrahim kita ki anak ini kun biwadin wa ini bizarjin. Sabar. Kalian semua bersabar. Kalian semua kukuh teguh hati. Belajarlah dari Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Basan kaya ngono, uripe wis ana jam-jam dadi makmur. Angger ana kafilah dagang lewat mampir sing nggawa buah-buahan dikake karo Siti Hajar. Bu niki kula gadah buah-buahan, kula nyuwun toyane yo. Mekah niku dadi reja makmur. Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail itu menjadi betul-betul warzuqhum minas samarah. Rezekine dadi akeh angger teko entuk barter dengan air. Dia tidak menjual tapi dengan sendirinya karena kafilah dagang itu pasti kehabisan air dan dia mencari oase di padang. Akhirnya makmur. Bayangin. Bar wis makmur, Ismail ketok lemu ginu-ginu. Umure wis tekan kurang luwih ning 13 tahun 14 tahun. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Jurusan ayat ini dipedot. Kalau dalam kajian sejarah terputus. Begitu Nabi Ismail usia balagha ma'ahus sa'ya. Nabi Ismail wis iso dijek kerja. Anak emang kerja niku umur piro ya Isa? 14 15. Jadi Nabiullah Ismail itu disembelih itu bukan usia bayi, nak bayi ora mungkin fangzul magataro. Apa ora masuk akal? Mosok takoni to le. Piye le munggo mule wong bocah isih bayi ora bakal iso jawab. Bocah umur 5 tahun lho ora iso jawab. Ora iso muni ya batif almatu maru ora iso munjabun. Ismail sudah bisa jawab. Artinya Ismail umure wis kena dijek kerja. Ini yang lemu gini-gini ini 12 tahun. Kok iso dijek kerja karo bapakmu durung? Sing ngarit durung tahu. Berarti mungkin 14 tahun. Maka di para tafsir itu ya belasan tahun. Di atas 12 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, bahkan ada yang sampai usia 17 tahun. Wis duwe karep, wis balik, wis iso mbantah wong tuane. Gitu ya iki. Nah anak sampeyan ternyata ora iso mbantah wong tuane karena entok. Orang tuaku masih segala-galanya. Begitu sudah mari usia balik, itu biasanya iso mbantah. Begitu falamma balagha ma'ah sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Gawilah 14 tahun rak di rumah pakne. 14 tahun rak tau digendong pakne. 14 tahun rak tau dibaleng pakne. 14 tahun rak tau dikeloni pakne, teko pakne munile aku ngimpi kowe kok nyembelih. Gelem sampeyan.
Kira-kira nak jawabannya bocah saiki yo muni piye? Pak sampean wis sampean sing wis kaplak, Pak. Aku kan sik enom, sampean tak sebelah kok, Pak. Allah karim. Ternyata jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam. Qala ya abati al ma tukma satajiduni insyaallahu minas shabirin. Pak, go. Jenengan lampai mawon perintahe kaya nyembelih kula. Jenengan mangke waget mirsani lek kula niki golongane wong sing sabar. Ayat niki tak garis bawahi Mas. Kok iso duwe anak kaya ngene yo? Tak pikir Bu, kok iso duwe anak kaya ngene yo? Lalu ayat ini menjadi argumentasi saya bahwa anak yang baik, anak yang soleh itu semua dirawat ibu yang soleh. Yeah. Karena semua tokoh-tokoh besar yang saya lihat dalam Al-Quran semua hidup dengan ibunya, tidak dengan ayah. Ngoten iki Pak Isa. Nabi Musa alaihissalam sing ribut nggawa suku to. Makne pakne di penjara sama Firaun. Maryam yang sibuk untuk tirakat sinten? Makne wa id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pak Imron sudah meninggal dunia. Hannah bin Fakut meteng rekoso jadi anak namanya Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam ternyata sama, dia hidup di bawah asuhan ibunya. Tidak. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hidup dengan ibunya Siti Aminah. Ayahnya sudah meninggal. Mula-mula selain mikir kekuatan pesantren itu ada di ibu nyai. Itu Pak. Kulo ningali ten Gus Baha, kulo ningali ten Garjo Swargi. Nyai sini kan kekuatannya ada di sana, Pak. Maka lahirkan semua ustazah di sini menjadi ibunya yang hebat, yang hatinya seluas samudra, yang selalu ada doa dan ada tangisan untuk santri. Saya termasuk berharap semoga al-fadlu wal fadilah ibunya itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus Baha Swargiriyin ditinggal Mbah Nur Salim masih ada pusakanya. Dan mungkin sekarang akan istrinya. Karena rata-rata kekuatannya bila kula nyuwun ayo kuatkan al-kuliah ini dengan ibu-ibu yang solihah, yang qanita, hafidhatul ghaibi ma hafidhallah. Mereka semua ada dalam tanggung jawab dengan ibu. Itu mungkin ya, bahwa mereka dalam doa Anda, bahwa mereka dalam tangisan Anda, bahwa mereka dalam tahajud Anda. Mergo yang lebih baper itu ibu, jadi nak ndonga niku plus tekan aras kok. Nah sing lanang niku biasanya enjoy, logikane lho. Ndonga niku entek. Tapi bila seorang wanita yang sujud istimewa. Doh. Ada ibunya di sini? Ada nggih? Tapi semuanya dari semua asatidah, tolong asatidahnya kuatkan. Kula ningali niku wae. Mengapa Ismail yang 14 tahun dirawat ibunya di tanah tandus, begitu Pak ne teko ora tau temu Pak nyembelih kok terus lho Pak. Ibu kekuatan seorang ibunda yang luar biasa. Masya Allah. Semoga anak-anak santri putri ini menjadi wanita-wanita yang soleh. Gelem ditinggal bojone sampean ning tanah sing tandus rak dikai ateh. Urung jenengan. Allah. Itu Al-Qur'an. Betapa indahnya Al-Quran itu, Masya Allah. Ada pertanyaan? Sampun-pun niku ternyata Allah ganti wafadaina bidzikrin adipun kan.
mantos niku ini sejarah. Lalu ayat berikutnya berarti di Al-Baqarah ayat 126. Ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail lalu merenovasi Ka'bah, benerke Ka'bah, noto Ka'bah malih. Niku nggih dongane sami. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amin warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil nyun sewu, ada yang menarik nih di doa awal. Sak sampunipun Nabi Ibrahim kuwi ndonga apa naminipun Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin inda ghairi dzar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Niki yang menarik, ini menarik. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Itu menarik bagi saya Pak Yusuf. Ya Allah, jadikan hati sebagian manusia kuwi seneng neng daerah ini. Nah ini termasuk catatan bagi semua pengurus asatidzah pengasuh al-kuliah ini. Ada doa ini tidak apa-apa. Ya Allah Gusti, mbak mugi-mugi ati ini semua sebagian manusia. Kalau dalam tafsirnya Imam Ibnu Abbas yang dinukil dari Ikrimah, menika kalimatnya untungnya Nabi Ibrahim doanya minan nas. Tidak waj'al afidatan nas. Kalau afidatan nas, wah itu lebih ngeri. Itu kalau menurut tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Hati sebagian manusia. Lihat hari ini saudara-saudara kita yang tak pernah henti untuk tawaf Ka'bah. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang manasikul hajj diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi pinaringan kontur selamat, pinaringan hajjam mabrur, wa sa'yam masykur, wa dzambam mahfur, wa tijaratan lan takfur. Lan muga-muga tahun depan seluruh pengurus asatidzah al-ulia nak iso sak santri-santrine saged umroh riyin mangkih dan masjid. Untuk belajar ayat ini langsung ke tempat di mana tadi, tapi sekarang sudah ditutup, jam-jamnya sudah ditutup. Sofa marwahnya sudah menjadi bukit marmer. Pun anyes pelebut niko pun anyes. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaih. Ini menarik. Dan doa itu diwangsul ke kita, termasuk doa-doa kita. Doa dengan Al-Quran itu juga menarik. Termasuk bagaimana kita berdoa para asatidzah, para dewan guru, orang tua, mungkin berdoa dengan hal yang sama. Ya Allah Gusti, kula kita ke anak kula memiliki Gusti dan pondok al-kuliah ini Gusti dengan berkahi tetap ke iman Islami, barokah lingkungane, aman iman. Lan mugi-mugi menungso sebagian menungso terus seneng mondok kene-kene Gusti. 5 tahun yang akan datang menjadi menarik al-kuliah ini menjadi barometer pesantren di Kabupaten Kendal. Amin. Dan itu catatan menarik. Tadi saya sebelum berangkat ke sini itu saya sempat kelingan Pak Yai Bari, Pak Yai Syakirin dan Pak Yai Bayrudin. Pulau kelingan, oh iya, saya kira 100 tahun runtuhnya Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu runtuh 1922 runtuh, 1923 niku mulai secara resmi dihilangkan, termasuk 1924. Maka tahun 2224 itu 100 tahun dari runtuhnya Turki Utsmani. Islam sudah tidak menyalahi khilafah. Dan ada satu hadis, innallaha ya'asu bihadzal ummah ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha dinah. Ini tantangan besar. Setiap 100 tahun itu ada perubahan yang luar biasa. Perubahan tidak hanya skalanya regional, tapi sudah global, dan ini sudah dimulai. Ini sudah dimulai. Milo sudah sejak corona, pulau mikirnya ini mulai nyawang pertanian nih. Bagaimana negara Indonesia ini bisa swasembada pangan? Karena nanti dalam kondisi tertentu makanan itu yang paling penting dan keamanan itu paling penting. Menunggu yang paling penting.
dan ini sudah 100 tahun. Itu menjadi PR bagi kita seluruh para masyayikh, sesepuh dan juga aktivitas Nahdlatul Ulama untuk mensiapkan ini, karena perubahan itu pasti, tapi pertumbuhan dengan baik itu harus dikawal. Perubahan itu pasti, itu sunnatullah, tapi pertumbuhan dengan baik itu. Bila wangsul berangkat dari sejarah Idul Adha ini, dari doa-doa tadi, lalu Nabi Ibrahim kok dongane Rabbi ja'al hadzal balada aminan kok ngampi ping pindho iki karepe piye? Ayat itu ketika saya kaji dalam wawasan kebangsaan, pendidikan kewirausahaan menawi di mahasiswa, oh ternyata ayat ini menjadikan dalil saya cinta tanah air bagian dari mila Rasulullah niku begitu diusir ke Mekah, begitu mlebet teng Madinah, beliau pegang tanahnya. Ya Allah Gusti jenengan pun ngaramke mulyake tanah Mekah mergodongan Ibrahim. Ya Allah Gusti kula nyuwun muliakan tanah Madinah ini. Berkahi mutnya, berkahi takarannya, berkahi timbangannya, berkahi kurma-kurmanya. Niku dados alasan saya bahwa hubbul waton minal iman, sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya dari ayat tadi dan juga perjalanan Rasulullah, begitu beliau ada di Madinah, Madinah pun diharamkan, dimuliakan dan didoakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula wangsul, kula titip dumateng kanca-kanca kula, para masyayikh, para asatidzah, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, ojo lali ndongake negarane. Minimal sedina ping pindho esuk sore, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, selipno Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah. Ngendikane Imam Nawawi ten kitab Nasaihul Ibad, wong kok iso ndongake kaya ngono esuk sore dadi min jumlatil abdal, dadi wali abdale Allah Subhanahu wa taala. Kok jam pinten? Jam 11. Jam 10. Oke, terus mau saudara-saudaraku yang dirahmati, hari ini kita belajar sejarahnya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ketika ingin punya anak yang soleh, pertama beliau dzahibun ila rabbi saya. Nulis sak sampunipun wangsul dumateng Allah, donga dumateng Allah, pinaringan fabassarnahu bihulamin alim. Bahasane entuk anak sing apik, terus kon mondokke, dipondokke ten inda biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Dan di pondok itu yang pertama liyuqimus shalah, bisa mendirikan sholat dengan baik. Ini catatan bagi kita. Di pondok itu susah, bahasa susah ya susah, bahasa seneng ya seneng. Tapi proses awal biasanya susah. Gatekno susahe Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ora ono sakipit-ipite kita dengan beliau-beliau berdua. Tapi kesusahan itu justru menjadikan keberkahan wilayahnya, keberkahan rizkinya, keberkahan keagamaannya. Milo saya minta anak-anak saya, santri putra putri pesantren Al Ulia, sabar, betah, kukuh, kuat, yakin jika Anda di sini bersungguh-sungguh taat terhadap guru Anda, pengasuh Anda, kiai Anda, insya Allah orang tua Anda di rumah rizkinya semakin berkah, berlimpah, semakin insya Allah. Bukan hanya rizkinya, ayah Anda akan diberi kebaikan fisiknya, kebaikan keagamanya, dan Anda yang akan nanti memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena menurut cerita para ulama, abad terakhir sebelum turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, Indonesia yang akan memegang tampuk kepemimpinan di dunia. Ceritane jadi kaya ngono.
ten Mekah sampun, ten Eropa sampun, pindah mangke ten Asia Mas. Asia ini nanti barometernya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu adalah di zaman jenengan. Maka hari ini Anda harus ikuti sebagaimana Ismail, dia berani hidup susah, berani tirakat, taat sama orang tua. Kalau di sini orang tua Anda anggap guru Anda, ustazah Anda, mereka orang yang 100% ingin kebaikan. Tidak ada guru Anda yang ingin menyusahkan. Ada masalah apapun, datang kepada guru Anda, minta nasihatnya, minta berkahnya, dan luangkan waktu Anda untuk kemaslahatan pesantren. Tolong santri-santri yang sudah senior, yang sudah senior, Arab tak menituo bisa kesampaian. Sing senior, hikmahmu di sini menjadi luar biasa. Jangan ada musola yang kotor, jangan ada buku yang tidak rapi. Anda hikmah di sini karena Allah. Allah nanti akan jawab semua persoalan-persoalan. Makaten yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oh, ini pertanyaannya kok saya takut malah mahal guner. Go. Pak Sorsun. Ada satu keterangan, memang keberhasilan di dalam mendidik anak itu adalah 70% dari seorang ibu, dan yang 30 adalah dari seorang ayah, sesuai dengan ayat tadi, atau dari cerita Siti Hajar kepada anaknya putra. Pertanyaan justru sebaliknya, di zaman Nabi Adam yang punya Siti Hawa dan kemudian melahirkan seorang anak yang namanya Kan'an. Dalam satu sejarah kayaknya tidak pernah dibahas di dalam Al-Quran tentang didiknya seorang Hawa terhadap putra-putrinya. Ya, apakah itu hanya sebagai itibar gambaran memberi pemahaman terhadap umat manusia, atau memang karena Hawa itu tidak seperti Siti Hajar? Itu yang pertama. Yang berikutnya, di dalam Al-Quran juga kayaknya jarang atau bahkan tidak ada doanya Nabi Adam untuk umat-umatnya, kecuali hanya minta ampun untuk dirinya walaupun memakai kalimat mutakalim al-ghair, Rabbana dzalamna. Nah, kemudian pada intinya adalah bahwa juga ada manusia yang melahirkan seorang yang hebat, artinya seorang ulama, tetapi bapak ibunya itu bukan orang-orang yang luar biasa, artinya tidak ahli ibadah, juga bukan termasuk orang-orang yang di sisi Allah itu kayaknya orang-orang yang dekat padanya. Nah, mohon untuk dijelaskan. Matur suwun. Pertanyaannya luar biasa. Kalau sejarah Nabiullah Adam tidak banyak disampaikan tentang bagaimana tarbiyah beliau terhadap putra-putranya. Yang masyhur tarbiyah putra-putra itu, kalau seorang nabi namanya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu adalah sebuah singkatan dari Abun Rohimun menurut sebagian mufassir. Ibrahim itu dari perpaduan kalimat, Abun itu namanya bapak, Rohimun itu welas. Itu nama Ibrahim. Kalau yang tidak nabi ya Luqman Hakim. Karena memang cara parentingnya di sana. Ada Siti Maryam, ada Hannah bin Fakut, ini istrinya Imron yang seringkali menjadi iktibar kita tentang kajian-kajian. Tapi ketika semua ayat tentang generasi manusia itu dilihat, hampir rata-rata para nabi yang nyun sewu
Ini lepas dari Nabi Adam generasi awal nih, putranya bermasalah seperti Nabi Nuh karena istrinya bermasalah. Seperti Nabi Lut, istrinya bermasalah. Tapi setidaknya dari Nabiullah Adam itu lahir Nabi Fis. Tapi dari Nabi Adam ada doa Rabbana dzalamna anfusana. Kalimat ini kalau mau kita kembalikan lagi. Ini kalau argumentasi saya dengan ayat Al-Qur'an, kita lihat di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum. Beristighfarlah kamu kepada Allah, maka Allah akan berkahi rezekimu, Allah akan berkahi tanamanmu, Allah akan berkahi anak-anak. Ayat ini jadi argumentasi saya wong tua sing kadang sembrono. Karena anak itu adalah nyuwun sewu wasilahnya orang tua. Wasilahnya adalah sel sperma. Sel sperma itu dari makanan. Makanan itu dari bekerja. Nak pakanannya halal, proses produksinya bagus, Allahumma jannibna syaiton, insya Allah lam yadurhu syaiton abad. Tapi sing angel, awake dhewe niteni iki anak baru iki sing bina ndonga ora ngerti sampe. Ora ngerti ta nggih? Mula mergo ora ngertine dhewe niku kabure bakul tustabiru rabbakum innahu kana ghafara Gusti. Mbok menawa kula mbiyen luput Gusti, manganku sembrono, ndongaku ora, kula njaluk di ngapura. Nanti murojaah kembalinya ke kalimat itu. Maka termasuk Rabbana dzalamna, konsep untuk memperbaiki keturunan itu adalah istighfar. Dan ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi itu dirasake. Jadi kalau kita punya anak bermasalah, jangan anak yang disalahkan. Gusti, kula ampun jenengan adab perkara sing biyen kula lali, mbok menawa mangan kula kemprok, lek gawe kula ora temenanan. Latu akhirna innasina au akhtana. Orang tua dulu yang harus dahibun ila rabbi saja. Dan cara kembali bertaubat. Itu satu. Dan terus Rabbana dzalamna Nabi Adam itu bagian dari kembalinya beliau sunnatullah memperbaiki diri dan keluarga di saking wangsul rin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sangat kula kasus perkara. Lalu kalau ada anak yang kemudian orang tuanya biasa, dia lahir menjadi orang luar biasa, hati-hati ini zaman akhir. Pirang-pirang pak nih mak nih orang kiai, anaknya jadi kiai. Pirang-pirang pak nih mak nih kiai, tapi anaknya orang iso ngaji. Hati-hati. Hati-hati. Rikala pun metu akune, metuku malu bumi, ora resik tata daharane, ora resik tata kerjane, hati-hati. Mergo zaman akhir niku Masya Allah, wong zaman niki nek ben kitab niku medeni Yai Sakir. Kadang-kadang kula zaman akhir itu banyak para agnia, wong sugih sing lalu dia sedang kembali kepada agama, dia berikan semua hartanya kepada para kiai. Hatinya penuh dengan khusyuk dan tawadhu. Tapi banyak para kiai yang sudah manja dengan fasilitas dunia, malah lali ora gelem istighfar. Ini benar. Ini pun saya mesti dilihat kita. Mila, tapi yang pasti dalam banyak sejarah, taruhlah ini terakhir sejarahnya Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab niku melambat-lambat. Begitu dia jalan-jalan, ada satu rumah, ada bisikan suara. Mak, iki urusane ora Khalifah Umar. Iki urusane Gusti Allah. Ora ngono, susune mbak campur banyu, men akeh, kok batine akeh. Aja, Mak. Khalifah Umar ora weruh, mboten mak niki mboten urusane Khalifah Umar, iki urusane Gusti Allah. Mendengar suara itu, rumah itu langsung ditandai sama Umar bin Khattab. Pagi harinya Umar bin Khattab nyangking putune sing jenenge Salim bin Abdullah bin.
Marani dodok omah kuwi assalamualaikum waalaikumsalam kaget sing di omah. Lho kok jenengan kok khalifah enten napa nyuwun sewu kula salah ora. Pinarake Bu, kula ndal enjang niki badhe khidbah anake jenengan. Sinten sing mau mengimuni iki urusane Gusti Allah. Endi sing oh niki entuk ora anakmu tak entukke putuku. Lho kok kados mekaten? Nggih, karena anakmu bisa menjaga kehalalan makanannya. Akhirnya dinikahkan nih putrinya wanita biasa ini dengan Salim bin Abdul bin Umar. Yang kelak nanti melahirkan seorang yang hebat namanya Umar bin Abdul Aziz atau yang terkenal dengan Umarnya. Kula dadi mikir ya Allah Gusti zaman akhir makanan kita harus betul-betul bila zaman akhir niku kudu akeh istighfar, akeh nangis. Mbok menawa lupute dhewe sak emplokan, rong emplokane pakanane dhewe. Mergo donya niku sakniki pun ikhtilate luar biasa, campure luar biasa. Maka saya sampaikan kemarin ya Mas Bahtian ya dengan teman-teman Omah Sedekah, hati-hati pastikan rumahmu itu milikmu. Ojo nganti ana bondone wong liya. Mergo ikhtilat bila tabhi ba'duhum ba'du. Orang akan saling mendolimi. Pastikan yang kau makan itu halal. Pastikan yang kau tempati itu halal. Ini bukan hanya untuk kamu, untuk akhirat kamu, untuk anak. Wah, boten zaman. Maka tenang betul. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Kembali anak-anakku, masuklah di Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, nggih, masuklah. Tetapi tolong Al-Qur'anmu dijaga dengan para masyayikh. Pak, dengan Yai Khairuddin, dengan Yai Syakirin, karena saya juga mengamati tren akhir zaman aksaru munafiki ummati qurra'uha. Dan sekarang tren takfir, tapi takfirnya Nahdlatul Ulama harus dijaga. Jangan sampai terjebak dalam paham takfiri, jangan sampai terjebak dalam paham koalis. Maka yakin ikutlah dengan para masyarakat. Maka tadi yang sampaikan Al-Quran menarik, Al-Quran bagian, Al-Quran samudera keilmuan, setiap detail sejarahnya ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Maka satu ayat pandangi, tangisi, Allah akan memberikan satu sumber ilmu yang luar biasa. Sing ketoke mung kaya ngono, ternyata isinya itu min kanzul ulum yang luar biasa. Maka mungkin bermanfaat. Monggo sareng-sareng kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan asma Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Saya minta nanti kita baca dulu 11 kali ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, sareng-sareng terus. Ridhoillahi ta'ala wa hidayatihi wa taufiqihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sari-sari kula maos ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. 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 Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin.
awwal ya akhir ya zahir ya batin, ya awwal ya akhir ya zahir ya batin, ya awwal ya akhir ya zahir ya batin, ya awwal ya akhir ya zahir ya batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu bil mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asma'uka wa nafsi. Falakal hamdu qabla wa lakal hamdu ba'da wa lakal hamdu daiman abada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alfu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika allati samaita bi nafsaka ya Allah ya awwal ya akhir ya zahir ya batin. Allahumma antal awwal fala syai'a qablak wa antal akhir fala syai'a ba'daka wa antal zahir fala syai'a fawqaka wa antal batin fala syai'a dunaka. Allahumma barik lana fi awwalina, Allahumma barik lana fi akhirina, Allahumma barik lana fi zahirina, Allahumma barik lana fi batinina. Allahumma qdi hawaijana wa qasidana waj'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli ibadah wa rizqna wa iyyakum kama ta'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila qiyamah. Allahumma a'idna wa iyyakum min nadama fil hal wal ma'al. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dina dunyana wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa hadhihi mahad wa hadhihi muassasah. Allahumma ij'alna wa iyyaha ya Allah fika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir rajim wa jabbarin 'anid wa li'ainin wa libaghin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa bil-'afiyah was salamah wa hafiz wa iyyakum taqwa wal istiqamah. Uhafidna wa iyyakum taqwa wal istiqamah wal ilmi wal hikmah wa hamil Qur'an wa hafiz sunnah wa 'idna wa iyyakum zikirna innaka kasam du'a wa rizqna ya rabb wa ahlana wa ahwana ya Allah rizqan halalan thayyiban wa barakan min ghairi ta'dil wa la masaqatin wa la fadlika wa karamika fi hisab wa rizqi ya rabbi wa anna ma'asrafu jati sana hajjal mamnun wa sa'dan wa dzambal mahmud wa bisharat maqbul. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma khfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih auladi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baldatan Indonesia hadi ya Allah baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkam sunnati rasul ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha halina la yaf'alu syai' rabbana ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa azwajina wa auladina wa talamidina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma wa ahli bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maka temu pangapunten kathah Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun dumateng Rama Kyai Haji Lukman Hakim ingkang sampun paring kawruh paring sesarepan dumateng keluarga